Sejarah mencatat bahwa pesantren adalah al-hisnul hasin di ta'alim din islami. Benteng yang kokoh yang mempertahankan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam. Aqidatan, wa syariatan, wa thaqafatan. Benteng Islam, teologi, ritual, dan budaya. Terus mengakui. Pesantren lahir jauh sebelum negara Republik Indonesia. Di Jawa Barat pesan yang paling pertama adalah di Rengas Dengklok Kerawang yang didirikan oleh Syekh Quro, seorang ulama dari Cina, nama Syekh Hasanuddin. Nanti yang akan mengislamkan Prabu Siliwangi Pamanah Rasa. Pamanah Rasa nikah dengan santrinya Syekh Quro, namanya Subang Larang, muslimah. Nanti akan punya anak 3 yang terkenal. 1, Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kemudian di Gunung Gadog Garut. Beliau berjasa besar mengislamkan masyarakat Parahyangan. Yang kedua, perempuan. Namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang dinikah oleh seorang Habib Al-Khan datang dari India. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang terakhir, Syekh Somadullah atau Kiku Cirebon. Kiku itu kepala daerah bupati lah, yang terkenal sakti. Terkenal sakti. Ini salah satu contoh pesantren yang dalam sejarah tercatat sangat berperan dalam membangun dakwah Islam, mencerdaskan masyarakat Jawa Barat, menjadikan masyarakat berbudaya beradab. Sebelum Wali Songo. Wali Songo berdiri, Majelis Wali Songo berdiri, mampu membubarkan atau menghapus kebesaran kerajaan Majapahit dan Pajajaran Sriwijaya hanya selama 50 tahun. Dari tahun 1400 sampai 450 sudah selesai. Di daerah Majapahit nggak ada Sriwijaya, nggak ada Pajajaran. Berdiri kerajaan Islam pertama Demak Bintoro. Dah, loncat saja. Datang penjajah. Ringkas cerita, Belanda, Portugis datang, Demak kalah ya, Adipati Yunus putra Raden Fatah kalah, gugur melawan Portugis di Laut Utara, Laut Jawa, diganti Sultan Trenggono. Sultan Trenggono hanya 2 tahun karena sudah sepuh, diganti mantunya Joko Tingkir atau Hadi Wijaya. Hadi Wijaya dikudeta oleh iparnya Sutowijoyo, kemudian kerajaan Islam pindah ke Pajang atau Sukoharjo. Sutowijoyo meninggal diganti oleh Danang Sutowijoyo yang nanti akan menjadi Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta. Beliaulah yang memindahkan kerajaan Islam dari Solo ke Jogja. Kedatangan para penjajah ini, terutama Belanda, bukan hanya mengeksplorasi atau mengambil kekayaan alam kita, tapi juga ada gerakan tabsyir, kristenisasi. Itu dia membawa misi kristenisasi. Nah, itu Belanda melarang orang Islam pribumi sekolah. Yang mau sekolah Belanda harus Kristen. Atau orang yang bukan pribumi lah, Cina boleh sekolah. Orang pribumi, terutama orang Islam, harus bodoh buta huruf. Nah, tahun 1901, Belanda merubah kebijakan. Boleh sekolah, pribumi silahkan ayo sekolah. Terbuka sekolahnya Belanda. Orang-orang intelek yang nantinya cikal bakal akan menjadi ormas yang modern, waktu belum ada ormas Islam sih belum, tapi nanti cikal ormas modern menerima tawaran Belanda itu masuk sekolah SR waktu itu. Sikapnya Kiai NU yang penting menyelamatkan nilai Islam, walaupun tidak mampu berdialog atau tidak mampu bergaul di kota dengan Belanda. Yang penting menyelamatkan nilai Islam. Maka di pesantren itu diajarkan prinsip-prinsip pemahaman Islam. Usul fikih, bukan hanya fikihnya. Usul fikih. Mustalah hadis, bukan hanya hadisnya. Ilmu tafsir, bukan tafsirnya saja, bukan. Apalagi misalkan ilmu mantik, logika diajarkan di pesantren. Mencetak kader-kader kiai yang alim-alim, yang cerdas-cerdas.
Satu-satunya ulama yang punya jargon hubbul watan iman ya Ki Hasyim Asy'ari. Nasionalisme bagian dari iman. Jadi jargon itu bukan hanya untuk membuat semangat melawan Belanda penjajah, bukan. Ya betul-betul bagian dari teologi. Nasionalisme bagian dari teologi. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman atau beragama. Hanya Hasyim Asy'ari. Kemudian ketika ada Piagam Jakarta, kemudian orang-orang non-Muslim dari Indonesia Timur tidak setuju, Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng lapor pada bapaknya. BPUPKI. Ya, BPUPKI tanggal 18 Agustus kan. Gimana Pak, gini. Ya Hasyim Asy'ari, sebentar, nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, paginya Wahid kembali ke Jakarta. NU setuju Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret. Kenapa? Yang penting Indonesia menjadi negara kuat dulu. Kuat dulu kita di atas negeri yang kuat itulah kita dakwah. Mbah Hasyim Asy'ari berjasa besar memperkuat nasionalisme di Indonesia, bahkan dimasukkan dalam bagian dari iman teologi kita. Termasuk fatwa jihad tanggal 20 Oktober 1945 dengan tidak ragu-ragu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi membela tanah airnya, membela haknya, membela kemerdekaannya, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat pada negerinya, boleh dibunuh. Itu kan sudah Al-Quran. La illam yantahim nafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang munafik, orang hatinya busuk. Wal murjifuna fil Madinah, yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz ya, Al Saud membongkar kuburan, rata dengan tanah. Siti Khadijah, Ibnu Zubair, Asma binti Abu Bakar di Madinah baki rata dengan tanah semuanya. Kita nggak tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana hasilnya nggak tahu lah mana kuburan sahabat dibaki karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman. Nah, akan membongkar makbarah Rasulullah dan Abu Bakar Umar. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin yang berangkatlah ke Hijaz. Yang Haji Hasan Gipo. Nanti ketua umum Tanfidiyah pertama itu. Jumpa dengan Raja Abdul Aziz. Permohonan surat di Hasyim Asy'ari. Satu, diberi kebebasan mengibadah di Mekah Madinah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Kedua, imam dan khotib digilir 4 mazhab. Ketiga, atas nama umat Islam negeri Jawi, tolong makam Rasulullah Abu Bakar Umar yang ada di masjid itu tidak dibongkar. Yang permintaan 2 di atas tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Tetap imam itu harus Wahabi, Hambali lah. Hambali yang akunya Hambali. Dan jamaah pun harus Hambali semua tuh. Nggak boleh melawan. Nggak ada kebebasan. Kalau sekarang ada berubah dikit. Ada sedikit berubah. Walhasil adalah kemajuan kata Muhammad bin Salman ini. Nah, tapi tidak dibongkarnya makomnya Rasulullah Abu Bakar Umar, itu jasanya Nahdlatul Ulama. Namanya Komite Hijaz. Pulang dari sana, baru deklarasi berdirinya NU 31 Januari 1926. Dalam memahami agama Islam itu, pertama kita pegang Quran dan hadis sebagai bayan ilahi dan bayan nabawi. Penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Rasulullah. Tapi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa itu tidak lepas dari budaya. Maka bahasa harus kita maknai dengan kecerdasan. Yaitu namanya burhani, metode burhan. Akal intervensi, memahami bayan, lahirnya usul fikih. Dan ini ayat khosoh, ayat ammah, ayat muhkamah, mutasyabiyah, mutlaqah, muqayyadah, nasikhah, mansukhah. Contoh, aqimus shalah, perintah wajib salat. Kulu washrabu, perintah wajib makan, wajib minum, gitu. Sama wajibnya. Apa sama wajibnya? Sama fi'il amarnya, perintah sama. Aqimus shalah, berdirikan salat, wajib. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Apa sama wajibnya nih? Sama-sama wajib? Enggak. Beda dong. Nah begitu pula wajib perang dan wajib sholat. Wajib sholat umum, wajib perang khusus. Kalau lagi perang. Walhasil memahami Quran bayan tanpa burhan, sesat. Memahami Quran tanpa usul fikih, tanpa mustalah hadis, tanpa ilmu tafsir, sesat.
kalau terlak saja. Hisab. Iya. Burhan masih belum cukup. Aduh dengan irfan, spiritualitas. Iya. Kearifan. Kearifan, ya. Nah, Iya. memang kalau kita melihat bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita nanti jadi orang Arab. Karena ini terbatas orang Arab. Contoh, dalam Quran, lail wan nahar, malam siang. Jadi kita siang malam. Ya kan? Siang malam, kalau kita itu. Orang Arab enggak, malam siang. Lail wan nahar. Kalau kita nahar wal lail. Perilaku kamu yang sangat baik ini akan tertulis dengan tinta cahaya. Tulisan apa? Hibru minan nur. Itu dengan tinta cahaya. Kalau kita enggak, tinta emas. Kita tinta emas, orang Arab tinta. Jadi yang namanya bahasa Arab ya untuk orang Arab. Nah kita memahaminya ini harus pakai kecerdasan. Nah pertama kali ada usul fikih Imam Syafi'i. Kemudian semua kalau ada murid-muridnya termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan barang siapa tidak paham ilmu mantik tidak bisa dipercaya ilmunya. La thiqata bi'ilmi. Toleransi merupakan prinsip Islam. Dipegang dulu itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbul adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci maki orang tidak menyembah Allah. Jangan kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikian saya bikin kebanggaan untuk umat masing-masing, agamanya, budayanya, bahasanya, seninya harus kita saling menghormati. Tradisinya nggak boleh saling menghina. Al-Quran itu. Nah, saya pernah satu pesawat dengan rektor UIN Jogja, Pak Amin Abdullah. Pak Amin pintar itu. Satu pesawat kebetulan. Kenapa di NU itu kiai-kiai itu ya baca kitab fikih. Pencuri potong tangan, zina rajam, membunuh lagi, minum arak 40 cambuk. Tapi kenapa kok nggak galak ya? Nah, jadi fikih itu diajarkan di pesantren dengan detail. Dan kiai-kiai paham, barang siapa berzina dirajam, barang siapa membunuh lagi paham, tapi tidak untuk menjadi tema ceramah. Itu nanti kalau sudah orang itu sadar dengan Islamnya sendiri. Kita semua merasa tergugah. Mari kita perkuat solidaritas kita, solidity kita, senasib, seperjuangan, senasib, sepenanggungan. Kita kulluna fi khandakin wahid. Kita ini sekarang berada di lembah yang sama, fi zawrakin wahid, di perahu yang sama. Kalau kita tidak betul-betul menjaga keselamatan perahu ini, bocornya harus kita jaga bersama-sama, kita akan tenggelam semua, bukan hanya dari Boyo. Dari semua pesantren, bukan hanya pesantren. Ya Islam santri Islam yang betul-betul mengamalkan Islam akan hilang di Indonesia ini. Kalau nggak ada pesantren, Islam tinggal namanya doang. Jumlah yang besar kita ini tidak ada artinya kalau tidak berkualitas. Ketika habis Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, umat Islam berjumlah sekitar kurang lebih 100.000. Karena waktu itu Makkah itu sangat padat, paling padat penduduknya lah. Islam semua, masuk Islam semua. Maka dari Mekah menuju ke Hunain, kota yang belum Islam, Hunain nih. Berangkat. Orang-orang pada sombong dalam hatinya, alah Hunain itu kecil, kita ini 100.000 lebih, kecil Hunain. Begitu di tengah jalan dijebak oleh musuh dari belakang gunung, kocar kacir. Disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Kamu hanya bangga dengan jumlah yang banyak, ternyata enggak ada gunanya. Begitu diserang kamu sempit dhaqat 'alaikumul ardu, enggak tahu harus ngapain. Tsumma wallaitum mudbirin, terbirit-birit. Akhirnya Rasulullah mampu mengkonsolidasi lagi pasukan, Hunain masuk Islam. Ya itulah artinya apa? Artinya kalau kita ngambil pelajaran ini, jumlah besar kita syukuri. Tapi belum tentu jumlah besar itu menjadi faktor pemenang. Sedikit tapi berkualitas, cerdas, itulah yang kita harapkan.